Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, wabil khusus yang sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan guru kita semoga Allah selalu berikan sehat dan panjang umur. Serta para habaib yang ini malam banyak hadir, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena waktu juga sudah larut malam. Saya ngomong gak lama karena tadi sudah disampaikan banyak nasihat dari Habib Ahmad. Mudah-mudahan nasihat yang sudah kita terima dan yang akan kita terima bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga para sesepuh, para asatidz, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirat ibu-ibu, wabil khusus para panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah majelis taklim ngopi ngeteh yang dipimpin oleh saudara Sabil Ar-Rasyad. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Allah tentukan kita untuk hadir di majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat istimewa, majelis di situ lengkap dengan aneka macam ibadah. Yang pertama, kita sama-sama membaca zikrullah, kemudian kita baca Al-Quranul Karim, kemudian kita baca salawat, berikut juga kita menerima atau belajar, menerima ilmu daripada nasihat-nasihat yang kita terima. Ini merupakan majelis yang mulia, yang sayang buat ditinggalin, yang sayang kalau kita enggak hadir, rugi. Kalau orang tahu majelis semacam ini, tahu ada acara seperti ini, tapi dia tidak hadir, tidak mau melangkahkan kakinya dari rumah, sungguh rugi. Kenapa ruginya? Karena nafahat, pemberian-pemberian Allah yang kita dapatkan, belum lagi pahala rahmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, yang mana mudah-mudahan rahmat itu bisa menyelamatkan kita hidup di dunia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak lupa guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nama majelis agak unik dikit ya. Majelis ngopi ngeteh. Nah, majelis ngopi ngeteh. Malam apa pengajiannya nih? Malam Kamis. Oh, setiap malam Kamis ngopi doang mengeteh.
Ada makanannya gak? Hah? Katanya tadi ngopi itu singkatan, iya. Ngobrol perkara agama. Oh, ngobrol, ngopa itu mah. Ya. Ngobrol perkara iman, ngeteh apa? Ngebahas tentang hati, Masya Allah. Ya. Ngobrol perkara iman, ngebahas tentang hati. Ya. Saya ngopinya aja udah saya terangin ya. Ngobrol perkara iman. Al-iman salah satu agsam. Iman terbagi menjadi tiga. Ya. Ada imanul anbiya, ada imanul malaikah, ada imanul, ya ada imanuna, ya, iman kita. Yang pertama ada iman para nabi. Iman tuh terbagi menjadi tiga. Ya, tong, hui. Iman terbagi menjadi tiga. Yang pertama iman para nabi. Ya. Iman para nabi yazid wala yanggus. Yazid wala yanqus. Yazid wala yanqus. Nambah terus, enggak pernah kurang. Itu iman para nabi. Seluruh nabi imannya nambah terus, enggak pernah kurang. Karena yang namanya anbiya itu maksum sifatnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala macam maksiat, daripada segala macam dosa. Tidak ada nabi berbuat dosa, enggak ada. Kalau ada orang yang mengatakan itu Nabi Adam di surga, Allah larang kan makan buah khuldi, tapi makan juga buah khuldi, melanggar. Mengerjakan larangan Allah. Itu bukan berbuat dosa, bukan. Itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ijra'i qadaihi, supaya menjalankan ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah? Mengadakan manusia di muka Kalau Nabi Adam nggak makan buah khuldi, nggak mungkin Nabi Adam diturunin dari surga ke bumi. Kalau Nabi Adam nggak diturunin ke bumi, nggak ada manusia di bumi nih. Makanya itu untuk menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Nabi berbuat salah, nggak ada. Nah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi iman para nabi itu naik terus, nggak pernah turun. Di dalam aqidatul awam apa? Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah imanuhum kasairil ismatuhum kasairil malaikah. Terjaganya para nabi daripada perbuatan dosa itu seperti malaikat. Malaikat pernah berbuat dosa apa enggak? Hoi. Malaikat pernah berbuat dosa apa enggak? Orangnya udah ngantuk kayak gini. Ya. Jadi terjaganya nabi, terjaganya para anbiya dari perbuatan dosa itu seperti para malaikat. Sebagaimana malaikat enggak pernah berbuat dosa, para anbiya juga terjaga daripada perbuatan dosa. Tidak pernah, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wajibatun, wajib. Wajib para anbiya itu tidak melakukan maksiat. Wajib hukumnya, maksum. Dijaga oleh Allah. Ya. Ada orang zaman sekarang ngomong, Nabi masih kecil, kalau ada pohon jambu juga nyolong jambu. Nah, ini ada orang ngomong begitu. Ini istihzaan bir Rasul, istihza, menghina Nabi Muhammad. Ya. Pak, pernah Nabi melakukan perkara di luar syariat, Nabi nggak pernah melakukan itu walaupun dari masih kecil, nggak pernah. Emang congorannya begitu. Dia kali yang begitu tuh. Ya. Jadi maksum. Ya. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah, dan para anbiya itu mengungguli para malaikat. Ya.
Kalau dikatakan mana lebih afdal, para nabi apa para malaikat? Para nabi lebih afdal daripada para malaikat. Kenapa sebabnya? Karena para malaikat mereka tidak melakukan maksiat karena mereka memang tidak diberikan hawa nafsu. Kalau para anbiya mereka diberikan hawa nafsu tapi mereka tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu. Makanya yang kedua iman para malaikat. La yazid wala yanqus. Kalau tadi apa? Yazid wala hafalin nih. Nambah enggak kurang. Imannya siapa? Imannya para nabi. Kalau imannya para malaikat, la yazid wala, tidak nambah, tidak stabil. Tuh, stabil aja kalau para malaikat. Nambah kagak, turun juga. Udah begitu aja udah. Ongko-ongko aja kalau bahasa kita mah. Ada yang diciptakan sama Allah dari matasan diciptakan sujud. Sujud aja udah terus ongko-ongko sujud sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tuh para malaikat. Karena kenapa? Mereka tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para malaikat enggak ada yang maksiat kepada Allah, enggak ada yang melanggar perintah Allah, enggak ada. Malaikat Israel tuh tugasnya nyabut nyawa. Kalau udah Allah kata nih jam sekian, detik sekian, menit sekian, tanggal sekian, hari anu, cabut nyawa fulan bin fulan orang Bojong Menteng umpama. La yugaddim wa la yuakhir. Dia tidak majuin, dia tidak enggak majuin, enggak ngurangin. Udah tepat waktu tuh para malaikat. Semuanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu. Hujan yang diturunkan, katanya malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur rizki dan mengatur hujan, ngatur rizki buat manusia nih, rizki diatur. Nih hari ini fulan bin fulan dapatnya sekian. Enggak pakai malaikat Mikail umpama, gua tambahin dah kesian dia kagak punya duit. Enggak ada begitu. Atau gua kurangin dah duitnya udah banyak dia. Enggak ada. Kalau udah Allah perintahkan begitu ya begitu udah. Ya. Atau ngatur hujan. Ya. Malaikat Mikail tugasnya ngatur hujan. Itu hujan yang diturunin sama malaikat Mikail sesuai perintah Allah. Tuh kemarin hujan gede banget. Banjir lagi baik. Iya, banjir gak di sini? Kagak di sini mah. Ilok di sini banjir. Tuh hujan gede banget kemarin malam apa? Di rumah saya emang gak hujan. Orang dalam rumah. Gede banget hujan, banjir lagi baik. Masya Allah. Musi? Ya. Ini kagak dengerin, udah lapar namanya nih. Musibah. Itu hujan yang diturunin tuh, ada hitungannya tuh berapa tetes. Sekian tetes, ada semua tuh hitungannya dihitung. Dan enggak nambah, enggak kurang, sesuai perintah. Malaikat Israel juga begitu. Semua makhluk disuruh cabut tuh malaikat Israel. Jangan lagi kita manusia, sampai nyamuk, sampai semut. Ya. Sampai semut itu malaikat Israel cabut nyawanya tuh. Semut yang kita injek, jerak. Jangan diinjak cuman ya, keinjek lah. Semut keinjek sama kita nih. Mati, dicabut nyawanya malaikat Israel itu. Padahal kecil banget. Tetap dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Apa ada binatang paling kecil apa coba? Apa binatang paling kecil? Hah? Cacing. Cacing kecil gak? Kecil lah. Kalau semut cacingan? Cacingnya kayak apa tuh? Semut cacing. Binatang yang paling kecil pun pohonan tuh, pohon makhluk hidup tuh dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Enggak nambah, enggak kurang waktunya. Tuh malaikat tuh semuanya yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang diperintah. Ya. Wala ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Tuh malaikat, makanya imannya lurus terus. Enggak nambah, enggak. La yazid wala.
Hafalin tuh. La yazid wala yanqus. Itu imannya para malaikat. Kalau tadi iman para nabi yazid wala yanqus. Malaikat la yazid wala. Kalau iman kita manusia biasa nih, kita nih manusia biasa nih selain para nabi, yazid wa yanqus. Nambah, kadang bisa nambah, bisa kurang. Tuh iman kita nih manusia. Ya. Kadang nambah, kadang kurang. Bagaimana nambahnya? Kalau rajin ibadah berarti itu imannya bertambah. Di dalam Zubat dikatakan fakun minal imani fi mazidi. Jadilah iman kita selalu bertambah. Dengan apa? Bikathrotis sholati wa ta'ati. Dengan banyak sholat, banyak taat. Bikathrotis sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Tinggalkan hawa nafsu. Banyakin sholat, banyakin ibadah. Nih hadir begini kan ibadah. Nih ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah hadir begini. Banyakin ibadah, setiap detik, setiap waktu kita isi selalu dengan ibadah untuk menambahkan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya heran kalau ada orang Islam mau aja disuruh ganti assalamualaikum sama salam Pancasila. Heran saya umat Islam ada yang mau disuruh begitu. Kenapa sebabnya? Karena kalau assalamualaikum ada pahalanya. Kalau salam Pancasila enggak ada pahalanya. Lagi jawabnya ribet. Salam Pancasila. Jawabnya apa? Jawab yang 5 itu. 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelamaan jawab. Ini Allah, peraturan apa lagi ini orang ya? Salam diganti salam Pancasila, salam bagus-bagus, salam tahiyatul Islam, ucapan selamat di dalam Islam, assalamualaikum. Setiap ente mengucapkan assalamualaikum ente dapat pahala, ente dijawab salam ente sama orang, ente didoain tuh, sejahtera. Enak apa enggak? Cuman assalamualaikum, begitu doang, pahala kita dikasih sama Allah. Kalau salam Pancasila dikasih pahala apa enggak? Kasih pahala apa enggak? Kagak. Jangan mau apa enggak? Katanya kan kita berbangsa, kan beda-beda agama. Kita juga tahu, enggak usah pakai ngajarin tata cara hidup. Kita sudah punya buku pedoman Al-Quran dan hadis. Dan para ulama sudah merancang, para ulama sudah mengkutip dari Al-Quran dan hadis tentang cara hidup kita manusia, bagaimana caranya hidup kita. Kita juga tahu kalau kita ketemu orang kafir nggak mungkin kita sebutkan assalamualaikum karena itu dilarang dalam agama kita, nggak boleh. Kita ketemu orang kafir, assalamualaikum, nggak boleh. Atau dia salam sama kita assalamualaikum, jangan kita jawab. Ya, atau mualam aja mualam gitu. Nggak boleh kita jawab waalaikumsalam tuh nggak boleh, haram hukumnya karena assalam ismun min asmaillah. Salam itu adalah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh disandingkan kepada orang kafir. Nggak boleh kita doain orang kafir kecuali doain buat dapat taufik dan hidayah. Dapat hidayah aja bolehnya. Allahumma hdihi. Ada tetangga kita orang kafir mati, boleh gak kita datang? Boleh gak? Boleh datang nyelawat. Tapi jangan pakai baca doa. Nggak usah pakai baca Yasin. Ya, datang aja udah bela sungkawa. Ya. Tapi kita nggak boleh ngucap salam sama mereka, dan kalau mereka salam kita tidak boleh menjawab salam mereka. Kita tahu itu. Kalau kita bertemu dengan orang kafir ya ucap selamat siang. Ya, atau sepada. Nah, kalau orang keren kan sepada. Apa arti sepada? Tahu gak sepada? Sepada. Jadikanlah hidup kita selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terus bertambah ibadah kita kepada Allah, biar iman kita terus nambah di sisi Allah. Biar yazid terus, jangan yangus, jangan berkurang. Ya. Jangan berkurang tuh iman, mungkin berkurang tuh iman, mungkin hina kita di sisi Allah Subhanahu, mungkin bertambah, mungkin mulia kita di sisi Allah Subhanahu. Banyakin ibadah. Kalau lagi kita kerja sambil zikir, lagi narik sambil baca sholawat, ya, baca Al-Quran, tadi diajarin baca Al-Quran sehari sekian ayat atau sekian ain, terus tingkatkan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang enggak, kalau lagi senang, ya, kadang kalau lagi susah imannya nambah, kalau lagi senang imannya berkurang. Kadang-kadang kita modelnya begitu tuh, kalau lagi susah baru pengen dah dekat mengaji, pengajian dekat, ya. Kita liatin no si Anu, kalau lagi ada perlunya baru ngaji. Kita liatin no si Anu, waduh masya Allah girang kita si Anu ngaji. Marah-marah kagak pernah ngaji. Alhamdulillah kita girang dia ngaji. Begitu pas habis pengajian ngadep kita, ya, atau ngadep Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, ngomong-ngomong saya mau ada acara kriaan ini, pantas. Pantas datang ya, kalau ada perlunya baru ngaji. Kalau susah baru ngaji. Lu kenapa ini ngaji nih? Orang kata kemarin saya baru kehilangan motor. Giliran kehilangan motor baru ngaji. Giliran punya motor ngayap. Giliran senang, susah diajak ibadah. Tapi kalau giliran susah, baru dia mau ibadah. Kalau sahabat Nabi nggak begitu Pak. Sahabat Nabi nih, para sahabat, mereka banyak harta ngadep sama Nabi. Banyak harta ngadep sama, ya Rasulullah, ini duit saya banyak ya Rasulullah, saya apain kira-kira nih? Begitu sahabat memang kayak orang sekarang. Giliran punya duit ngilang, ya. Giliran kagak punya duit baru datang ke Ustadz, ke Habib. Oh Habib, Ustadz doain apa ini? Ya Allah rezeki lagi begini banget. Ngeluhnya baru ke Habib, giliran senang aja ngayap. Nah, jangan begitu ya.